45 ayat 20. Pelan-pelan. Ibu sudah ada yang ketemu, Bu? Nah, Bu Evi bisa kali menunjuk menunjuk siapa giliran yang baca 45 ayat 20. Auzubillah. Dicek, dipastikan dulu teman-teman yang lain sudah ketemu. Kita baca tahsinnya, Bu ya, sama-sama boleh. Hada dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu, pandu sama-sama. Hazana basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Shadaqallahul adzim. Bunda, yang tadi kita baca itu tulisan Latin apa tulisan Arab? Tulisan Arab. Arab. Ada loh teman-teman belum bisa Arabnya pakai Latinnya, sehingga tahsinnya nggak bagus. Ada kan? Ibu mah tahu Arabnya hada, matobi'i, basoirul linnas, idgom. Jadi kalau baca Quran, kalau baik ada tajwidnya, ada makhrajnya, ya kan? Itu materi tahsin. Nah, Omar bukan tahsinnya. Omar nggak ngejelasin idgham, mukhaffafah, ikhfa, mutafasilain, enggak. Tapi Omar akan membedah, mentadaburi, memahami Quran. Hadza basairul linnas itu kan bahasa Arab. Apakah semua orang ketika dibaca Arabnya langsung tahu artinya? Enggak. Jadi perlu enggak alat bantu? Ada. Sementara kita belum bisa bahasa Arab, kita pakai Al-Quran dan terjemahannya. Boleh enggak, Bu? Boleh. Supaya ngebantuin apa sih arti yang kita baca itu. Oke? Nah, Bunda di Qurannya ada terjemahannya enggak, Bun? Coba terjemahannya Bunda. Ini Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, Iya. petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Ulang lagi. Ini Al-Quran. Tahan. Bu, apa Bu katanya Bu? Ini apa? Al-Quran. Mana dia Al-Qurannya Bun? Ih, cakep. Masih banyak nggak saudara-saudara kita yang belum punya Quran? Banyak. Ada Quran, tapi dipajang terus Bu. Ada nggak Bu? Ada. Al-Quran itu apa sih? Lanjut. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, Iya. petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Bunda, pedoman manusia apa Bu? Al-Quran. Semangat dong. Bun, pedoman manusia apa? Al-Quran. Kata siapa? Al-Quran. Di mana itu adanya? Di Quran. Di surat keberapa? 45-20. Apa namanya? Jatsiyah. Ayat berapa? Ayat 20. Jadi kalau manusia nggak punya pedoman hidupnya, berpotensi kejedot nggak Bu? Bu, pesawat ya atau kapal laut ada nggak pedoman arah jalan buat si kapal laut? Apa namanya? Kompas. Kalau kapal laut nggak punya kompas, bisa terbentur karang nggak Bu? Si masinisnya perlu tahu nggak wajib tentang cara membaca kompas? Kira-kira kalau ada nahkoda nggak bisa baca kompas, bisa celaka banyak orang nggak Bu? Jadi manusia supaya nggak kejedot, nggak terdampar karang, dia harus berpedoman kepada apa Bu? Al-Quran. Al-Quran.
Kenapa kalau berpedoman Al-Quran? Karena setelah pedoman dia jadi apa, Bu? Petunjuk. 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 Dan rahmat buat siapa? Buat kaum yang meyakini. Bunda yakin nggak bahwa Al-Quran petunjuk dan rahmat buat kaum yang meyakini? Yakin. Kita kaum nggak nih? Kaum. MT, Anissa, apa? Anissa apa Al-Ikhlas? Majelis Taklim? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Oh, bukan Anissa ya? Anissa lain lagi. Anissa pagelaran ada. Oh ya, belum ada nama, kasih nama. Jadi Al-Quran ini adalah pedoman manusia, petunjuk dan rahmat buat kaum yang meyakini. Nah, jadi kita gurunya siapa dong sekarang? Al-Quran. Kenapa harus pegang Quran? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Kalau Omar nggak pakai Quran, nyerocos aja, berpotensi bohong nggak, Bu? Berpotensi ngaco nggak, Bu? Jadi Al-katanya nggak, Bu? Kata Omar. Apa bedanya kata Omar dan Al-Quran? Kalau kata Omar, nggak ada nomor suratnya, nggak ada nomor ayatnya. Tapi kalau Al-Quran, ada nomor surat dan ada nomor ayatnya. Ternyata pedoman manusia adalah Al-Quran. Manusia, siapa saja yang disebut manusia? Boleh nggak orang Cina belajar Quran? Boleh. Kenapa dia? Boleh nggak orang Arab? Boleh. Apalagi? Boleh nggak orang Sunda? Boleh. Pokoknya yang wujudnya manusia, pedomannya adalah Al-Quran. Kambing wajib nggak? Enggak, karena bukan pedoman kambing. Kambing boleh nggak belajar Quran? Bebas. Ya, tapi kalau ada manusia nggak mau belajar Quran, siapa dia? Kambing. Tapi kan nggak pantas. Oke, deal ya, kita pakai Quran nih. Sesekali nanti kita pakai hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bilang taraktu fikum amrain. Ya, aku kasih pedoman petunjuk. Ya, aku tinggalkan taraktu fikum. Yaitu kalau kita pegang maka kita akan selamat. Apa dia? Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kita pakai Al-Hadis nanti. Karena kalau Bu Tuti kita pakai Quran, terus baru newcomer, nggak ada hadisnya, kita bisa dibully. Ya, dibully, nggak pakai hadis ya. Kalau Omar jujur, hadisnya nggak jago, susah hafalnya, banyak banget hadisnya. Jadi sesekali kita cari yang sesuai dengan materi. Oke ya, kita balik lagi kepada menghidupkan cahaya Allah. Kita buka surat ke 42 ayat 51 sampai 53. Kita buka dulu surat ke 42 ayat 51. Wa makana libasyarin ayu kalimahu. Untuk menghemat waktu kita baca terjemahannya, Bun ya. Nanti kalau waktunya panjang kita baca Arabnya. Ya. Tadi udah sampai mana? Sana ya. Surat ke caranya gini, Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-42 Asyura ayat 51. Speednya perlahan, volumenya bisa digedein biar nyentuh ke HP. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-42 Asy-Syu'ara ayat ke-51. Oke. Asyura. Iya, Asyura. Langsung baca artinya ya. Iya, langsung aja. Dan tidaklah
patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya, kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan atau malaikat, lalu wahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Oke, ulang Bu, pelan-pelan. Dan tidakkah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan bicara kepadanya? Tahan. Jadi ternyata ayat itu ngejelasin, nggak patut Allah akan berbicara, berkata-kata dengan seseorang. Jadi kalau ada orang gini, aku udah ngobrol sama Allah, error nggak kira-kira? Katanya ayat, apa tadi Bu? Tidak mungkin seseorang bisa berkata-kata, berbicara. Setuju? Setuju. Nggak mungkin Bu. Jadi kalau ada Pak Ustadz, ada Kiai, saya sudah calling sama Allah, sudah WA, udah ngobrol. Tapi maksudnya dia komunikasi. Tapi kalau ngobrol, Allah ngomong, di sini mungkin nggak Bu? Mungkin. Enggak, di sini mungkin nggak? Enggak. Dan, coba ulang lagi Bu, terjemahannya. Dari mana itu? Dan tidak patut itu tuh artinya tidak mungkin. Terjemahannya ada yang tidak mungkin apa tidak patut semua? Tidak patut. Kalau Ibu, terjemahannya aja suka beda-beda ya Bu ya? Iya. Yang enak masih ada Al-Quran tuh yang dari Saudi Arabia tuh yang coklat tuh Bu ya. Tuh kalau bisa ngerayu apa namanya tuh kalau luar negeri tuh datang di sini apa namanya tuh kedutaan ya, kedutaan besar Saudi Arabia bikin surat permohonan minta Al-Quran dan terjemahannya cetakan Saudi Arabia, itu dikasih Bu, banyak Bu, terus taruh di sini pegang satu-satu, jadi nanti terjemahannya sama semua. Nah, bisa, tapi kalau nggak ada ya ini juga nggak apa-apa. Tidak mungkin seseorang bisa berkata-kata atau ngobrol dengan siapa Bu? Kepada Allah. Terus gimana dong caranya? Lanjut Bun. Kecuali dengan perantaraan wahyu. Atau dari belakang tabir. Nah, yang pertama dengan perantaraan wahyu. Kecuali dengan perantaraan wahyu. Bu, kumpulan wahyu Allah ada di mana Bu? Al-Quran. Mana Al-Quran Bu? Ini. Nah itu kumpulan wahyu Allah apa wahyu tetangga? Wahyu Allah. Wahyu Allah. Nggak ada yang mengklaim bahwa Al-Quran itu omongan saya, omongan ini nggak ada. Sampai hari ini nggak ada yang mengklaim bahwa ayat-ayat Al-Quran itu omongan siapa gitu. Tapi dia wahyu Allah. Kecuali wahyu Allah. Jadi sekarang Ibu sedang dialog dengan siapa Bu? Sedang ngobrol dengan siapa? Dengan Allah apa dengan firman-Nya? Dengan firman-Nya. Dengan wahyunya apa dengan Allahnya? Dengan wahyu. Dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya. Atau dengan apa tadi Bu di belakang? Tabir. Lanjut. Atau dengan mengutus utusan. Malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya. Apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Ya, ini kalau layarnya bagus muncul terjemahan ini Bu. Yeah. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu. Jadi semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak kita mentadaburin Quran, kita akan tahu itu jadi petunjuk Bu.
Tahu itu jadi petunjuk. Bu, kebenaran itu ada di petunjuk-petunjuk Allah apa di petunjuk selain Allah, Bu? Petunjuk Allah. Kebenaran. Petunjuk-petunjuk Allah itu kumpulnya di mana? Kumpulannya ada di mana, Bu? Di Al-Quran. Al-Quran. Nah, petunjuk-petunjuk itu adalah kebenaran. Ada 4 tingkatan kebenaran, Bu. Yang pertama, yakin. Kalau belum yakin, tidak kebenaran, Bu. Meyakinkan dulu bahwa Quran ini adalah pedoman manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Kita harus meyakinkan dulu para ustadz, para kiai, meyakinkan jamaahnya bahwa Quran adalah pedoman manusia. Quraisy tuh nggak percaya, Bu, bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Nggak percaya. Nabi Muhammad tuh ngeyakinin yang saya omongin ini adalah wahyu. Yang percaya dihafal, yang nggak percaya cuek aja. Itu yakin yang pertama kebenaran. Jadi kalau belum yakin, belum menjadi sebuah kebenaran. Setuju, Bu? Nah, yang kedua, dengan indrawi. Kebenaran nggak hari ini Omar ada di Masjid Al-Ikhlas bersama Ibu? Katanya apa indrawi, Bu? Indrawi. Dilihat nggak Omar nih, Bu? Dilihat. Ada wujudnya nggak Omar? Ada. Ganteng nggak saya, Pak? Ganteng. Sendirian. Ganteng 30 tahun yang lalu. Sekarang kalau saya ngaca, Bu, saya sekarang sama ngaca tuh enak lihatnya, Bu. Saya hindari tuh kaca, Bu, serius. Saya bilang sama mama anak-anak, "Mah, ini kaca palsu nih, Mah. Cari kaca yang 40 tahun 80-an." Tawa deh, canda. Kita mengkerut, Bu, badan kita, Bu. Iya. Sebuah kebenaran nggak, Bu, nih, Bu? Beneran. Ibu yakin nggak saya waktu lulus SMA tuh ganteng banget, Bu? Ganteng. Saya yakin Ibu waktu SMA cantik semua, Bu. Cantik, Bu. Sebuah kebenaran nggak dengan indrawi, Pak? Kebenaran. Indrawi itu. Ada mata. Yang ketiga, kebenaran itu dengan analisa, dengan nalar. Catat nih, Bu, 4 kebenaran, Bu. Sasi ilmu nih di Quran nggak ada, Bu. Jadi kebenaran harus meyakinkan. Bapak, Pak, siapa namanya, Pak? Abdul Rojak. Sudah ada mamahnya anak-anak di rumah? Bagaimana caranya supaya dia percaya bahwa Pak Rojak cinta sama mantan pacar itu yang sekarang jadi istri? Ada sebuah keyakinan nggak, Pak? Bapak menyampaikan, walaupun dengan gombal, aku cinta kamu, belalah dadaku. Ya, buktiin, ya nggak? Jangan kalau dengan pembuktian dibawa ke mall, nunjuk sana, nunjuk sini, lama-lama bingung, Bapak. Harus diyakinkan. Jadi Omar ini lagi ngeyakinin, sayang. Boleh bilang sayang ya? Boleh. Biar anak mahasiswa juga gitu. Al-Quran ini pedoman, sayangku. Nggak ada yang mengklaim bahwa Quran itu omongan ahli siapa, profesor siapa. Enggak, ini wahyu Allah. Yakin benar adanya. Itu aja susah, Bu, buat ngeyakinin. Maka ketika dia tidak yakin, maka tidak menjadi sebuah kebenaran. Ibu Evi ini sedang meyakinkan para jamaah. Nyok kita mentadaburi Quran dengan gerakan seperti ini. Sulit loh. Anak saya aja belum tentu mau buka-buka Quran. Asal ngaji, alah papa paling ayatnya itu lagi, itu lagi. Itu. Harus kudu sabar. Meyakinkan anak tentang Quran susah. Udah yang ngapalin aja dulu. 5 surat pendek hafal, dapat 200.000. Wih, seneng banget, Bu. Terserah, yang penting hafal dulu. Ya, baru indrawi. Ya, dengan melihat postur tubuh, bahasa tubuhnya Pak Rojak, sehingga pacarnya Teteh
Teteh Lia ya? Oh, Teh Herni. Oh, itu Lia siapa? Ada kedua tuh, ada di sini. Teh Herni mana? Oh, enggak ikut. Bercanda. Oh, dengan bahasa tubuhnya ya Pak ya? Yang tahu dialah. Ibu ada semua kan ya, pasti Ibu tahu. Dengan bahasa tubuh meyakinkan. Tapi bagaimana nih Al-Qur'an meyakinkan, Bu? Diyakinkan dengan kaligrafi indah, dengan sampulnya indah. Diyakinkan dengan suara yang indah, dengan tadarusan yang indah. Ada nggak Bu ketika Ibu mendengar suara qori atau qori'ah, merdu banget, hati Ibu tersentuh. Itu dalam rangka buat meyakini kebenaran, Bu. Kita pelan-pelan aja ya, kalau nggak selesai ininya, besok lagi boleh Bu ya. Nah, ini berapa halaman? Ini belum sampai ke sentuh nih, ini baru pendahuluan. Nggak apa-apa Bu ya. Mudah-mudahan tuh biar saya diundang lagi gitu maksudnya. Oh enggak, ada Kang Adi, ada Amin. Setelah kita yakin, setelah Teh Erni yakin, nggak apa-apa Pak, nggak boleh banyak. Bapak dari mana asli? Di Sunda bernya. Teh Erni ketika Bapak yakin, Kang Ojak yakin, kemana aja dia ikut nggak Pak? Bapak kemana aja si Teh Erni ikut nggak? Oh enggak. Mana sih Teh Erni? Diajak nonton layar tancap juga ikut. Mam cuman pakai terong sama sambal hayu karena yakin cintanya Kang Ojak sama Teh Erni. Itu keyakinan Pak. Begitu pula kalau kita yakin dengan Quran, kemana aja Quran selalu ada di hatiku. Kemana aja Quran selalu ada di pikiranku. Dan kemana saja Quran selalu ada di tindakanku. Itu kalau kita sudah yakin. Clear sampai sini Bu? Yang keempat, yakin itu tahu. Tahu itu udah merasakan. Yakin banget karena sudah disatukan. Udah diijab kabulkan Teh Erni sama Kang Ojak. Walaupun hanya dengan sekedar seperangkat alat sholat sama Quran. Pelit pisannya. Sebuah kebenaran. Benar Pak Ojak ketawa. Teh Erninya ada nggak sini? Ada Pak? Oh di kampung. Ajak haji. WA-an nih. Ya di wayah ada WA tuh, ini dia dibully. Ya jadi dibully tuh. Udah yakin banget. Saking yakinnya Teh Erni yang di Tasik, biar kelilingnya di Jakarta, tetap dia menunggu Pak. Iya, yakin. Yakin nggak Pak? Lagi menunggu. Awas Bapak. Itulah sebuah keyakinan. Maka kalau sudah yakin saling mencintai, tak akan ada sebuah perpisahan. Setuju? Setuju. Tak ada sebuah perceraian. Tidak ada. Gitu Kang Ojak. Harus makin sayang nih sama Teh Erni. Udah berapa putranya? 2. Oh tuh hasil buah. Nah. Jadi kebenaran satu apa tadi Bu? Yakinkan. Itu yang paling rendah meyakinkan Bu. Susah meyakinkan. Dari Ciledug ke sini ini sekedar buat ngeyakinin Al-Quran. Padahal sebelum saya datang ke sini, ayat ini sudah ada belum Bu? Ada. Sudah ada. Diyakinkan. Yang kedua dengan indera. Mata, kepala, kaki, pendengaran. Waktu pertemuan pertama, saya sampaikan pertanggungan jawab manusia di hadapan Allah ya. Ada 9 anggota. Yakin akan diminta pertanggungjawabannya. Semakin yakin, nanti ketika Ijrail sudah ada. Man rabuka, wa imamuka, wa nabiyuka. Akan ditanya semua pertanggungjawabannya. Yakin banget. Yakin
semakin yakin setelah berteriak. 35 ayat 37. Nanti balik lagi ke ayat ini ya. Ibu, ayat ini belum selesai. Ibu, surat ke-35 ayat 37. Nanti balik lagi ke ibu ya. Nanti balik lagi nih. So, ini orang yang tidak yakin terus meninggal. Nyemplungnya di neraka. Ya, surat ke-35 ayat 37. Sok, Bu. 35 ayat 37. Ibu nanti balik lagi ya. 4251 Bu ya. Sok 35 ayat 37. Ya Bu, yang keras Bu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agak keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-35 Fatir ayat ke-37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah dikerjakan kami dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zolim tidak ada seorang penolong pun. Jadi tahu dia, tapi nyesel. Mereka berteriak di dalam neraka. Udah meninggal belum itu Bu? Sudah. Nyemplungnya di mana dia tuh? Apa teriakannya? Ya Allah, minta apa Bu? Keluarkanlah dari neraka. Setelah dengan indera, Ibu jadi tahu nggak ayat ini nih Bu? Ada buktinya nggak? Ada nomor suratnya nggak? Ada nomor ayatnya? Ada bacaannya nggak? Kebenaran nggak ini? Ya Tuhan, keluarkanlah aku. Kata Tuhan, emang kalau gue udah keluarin lu mau ngapain? Agar saya bisa berbuat kebajikan. Agar saya bisa berbuat kebajikan yang berbeda sama yang dulu. Kok bisa gitu? Di ayatnya nggak ada, ini hanya prolog aja saya Bu ya. Emang kenapa dulu? Kalau dulu saya berbuat baik sama istri karena saya ngarepin sesuatu. Nggak ikhlas. Kalau dulu saya ngebantuin masjid, saya tidak ikhlas, tidak berdasarkan petunjuk. Gitu Pak. Dulu waktu ngebantuin, ngurusin suami, saya tidak ikhlas. Kalau isi dompet belum dikasih, saya nggak mau ngulek sambel. Ini cerita Pak, bukan Bapak, bukan kita semua. Ini lagi sebuah cerita. Nyesel. Dulu mah berbuat baiknya ria. Saya kepingin ikhlas. Keluarkan. Tuh minta keluar Bu. Ibu mau berteriak entar ketika udah nyemplung apa berteriak sekarang? Nah, pinter. Pak Rojak, di Tasik ayat Quran tuh. Ada Quran nggak? Ada. Ayat ini ada nggak Quran yang di Tasik? Ada. Bapak tahu ayat ini kapan nih Pak? Paham ayat ini tuh kapan? Barusan. Berarti sama nggak Quran di sini sama di Tasik? Ini membuat ngeyakinin aja Pak Rojak. Bu, sebelum datang ke sini ayat ini ada nggak di Quran Ibu di rumah? Paham ayat ini ketika ada orang mau mengajak tadabbur Quran.
Keluarkan barang sebentar supaya saya bisa berbuat baik, berbuat kebajikan yang berbeda sama yang dulu. Terus Allah bilang gini, si Horeng teh, kan udah kasih umur panjang. Ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 70 tahun. Tapi kenapa kamu nggak mau berpikir? Betul nggak tadi ayat? Hari ini kita sedang berpikir nggak ini, Bu? Alhamdulillah, karena kita sehat. Jangan sampai 3S baru sadar. S pertama stres. Bu, kalau orang stres mau diajak ngaji. Cari orang stres, ngaji yuk, ngaji, tahu lagi susah. Ini cerita, bukan orang sini, bukan. Pak Ojak yakin nggak stres nih? Nggak kan? Mau ngaji. Coba kalau lagi stres, nggak bakalan. Itu stres. Yang kedua, stroke. Bu, tangannya stroke, Bu. Bisa pegang Quran, Bu. Bu, saya Sunda nggak apa-apa, Bu ya. Nama saya Margiono, sebetulnya orang Jawa. Ya, tapi saya lama di Bandung, jadi logatnya kayak Sunda. Gitu. Ada yang dari Sunda, Bu? Ada, Bu ya? Bu Evi dari mana, Bu Evi? Minang. Tapi Sunda bisa dikit-dikit, Pak ya. Dikit-dikit. Nah, ini Sunda nih. Terus kan udah kukirim banyak orang pemberi peringatan. Ada Mama Dede, ada Kang Adi, ada Kang Amin, ada Kang lagi semua. Para ustadz, sampai lu koleksi tuh ustadz bererot. Tapi kok nggak ngerti-ngerti juga. Rasakan ajabku. Tak ada seorang pun yang menolong. Ada nggak yang nolong, Bu? Bisa Ustadz Kiainya nolong, bisa Omar nolong, gua aja susah nolong gua sendiri. Gak ada yang bisa nolong kecuali pedoman, petunjuk, dan rahmat setelah dia menjadi cahaya. Itu kebenaran tahu dan paham. Balik lagi ke 4251. Bu, saya kecepatan apa? Udah cukup segini? Udah ya, bisa di cover. Balik lagi ke 42 ayat 51. Oke, Bunda, ulang lagi. Dan tidak mungkin, tidak patut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang tabir. Iya. Atau dengan mengutus utusan malaikat lalu wahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Jadi ada 3, Bu, cara menghidupkan cahaya Allah. Pertama, dengan wahyu. Yang kedua, di belakang tabir. Di belakang tabir itu luar biasa, Bu ya. Ibu dapat anugerah hikmah. Bisa tahu gitu. Yang ketiga, seorang utusan. Seorang Rasul. Tapi bagaimana kita tahu dia adalah utusan Allah yang akan memberi penjelasan, yang akan meyakini tentang Quran? Apa ciri-cirinya? Ya, utusan itu demen sama Quran. Orang itu suka dengan Quran. Dan bisa sebagai teman. Sebagai teman, karena teman itu adalah teman yang sebenar-benar teman. 53
ayat 1 sampai 4. Nah, nanti balik lagi ya. Udah habis itu, cukup ya. Bu Evi. Surat ke-53 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 53. Iya. An-Najm. An-Najm. Ayat 1 Ayat 1, sampai 2, 3, dan 4. 4. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Iya. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Udah. Ulang lagi pertama. Langsung. Demi bintang ketika terbenam. Tahan. Ini perumpamaan demi bintang yang terbenam. Bintang itu tuh cahaya. Matahari tapi terbenam. Ketika terbenam ada cahayanya nggak, Bu? Perlu nggak bintang itu hadir supaya bisa menerangi kita? Bu, kalau malam terus nggak ada matahari, ribet nggak, Bu? Apalagi pakaian kotor yang dicuci masih basah semua. Perlu sinar matahari nggak, Bu? Itu sinar matahari, bintang-bintang terbesar kan matahari, Bu ya. Pilih kasih nggak, Bu? Oh, ini kaosnya Kang Rojak rajin sholat subuh, gua keringin. Oh, ini, Bu, ini orang Cina nih yang nggak pernah sholat subuh, basah terus. Enggak kan? Adil nggak tuh matahari, Bu? Pilih kasih nggak, Bu? Ibu belajar sama matahari. Ibu belajar sama bintang yang tidak pilih kasih. Apa dibikin pengumuman? Pengajian khusus untuk orang Minang. Yang Sunda nggak boleh. Enggak kan? Itu udah bintang, Bu. Jadilah bintang. Tapi bintang itu terbenam. Yang kedua, Bun. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Nah, kawanmu Muhammad. Muhammad dalam kurung nggak? Sekarang di samping ibu dong. Kawanmu siapa? Kawanku siapa? Tuti. Ya bilang dong, kawanku Tuti. Ayo dong. Ya baca. Iya, enggak dibaca ayatnya. Kawanmu, kawanku Kawanku, berarti. iya kan Allah bilang nih, berarti kan ibu. Kawanmu Tuti tidak sesat dan tidak keliru. Nah, jadi si Tuti tidak sesat dan tidak keliru. Cari teman yang tidak sesat, yang tidak keliru. Dalam kurung Muhammad. Karena Muhammad, ada 4 kemelekatan sama Muhammad. Ini kan dulu. Ya, kawanmu nih Muhammad, jadi Muhammad punya teman. Siapakah dia? Kawanmu Muhammad nih, kalau sekarang kawanmu Epi tidak sesat dan tidak keliru. Dalam kurung Muhammad, kalau sekarang dalam kurung Tuti, jadi Mahmudah. Kenapa Muhammad itu tidak sesat dan tidak keliru? Kebetulan Nabi Muhammad SAW itu ibunya Siti Aminah, bapaknya Abdullah, itu mempunyai 4 sifat yang melekat di dirinya. Yang pertama sidik, apa dia? Jujur. Kalau jujur, sesat nggak dia? Menyesatkan nggak dia? Nggak bohong. Kayak Pak Rojak tuh. Jujur sama Teh Herni. Ada sifat Muhammadnya walaupun namanya Pak Rojak. Ditambahin Muhammad Rojak. Sifatnya yang penting. Jujur. Ibu mau nggak punya pasangan yang jujur? Tidak keliru. Jangan kayak Omar.
menyesatkan istri. Ya Pak, Bapak ngeliatin saya terus kayak begitu, ngerasa banget ya. Maaf ya Pak ya. Jadi sesiapa saja yang punya sifat kejujuran, udah melekat sifat Rasul, sifat Nabi. Kayak ibu-ibu dijujur banget, jujur Bu ya? Jujur. Yang kedua amanah, dipercaya. Bu Tuti diamanah, dipercaya. Itu temanmu, bisa Mbak Tuti, bisa siapa aja, kanan kiri, teman kita banyak nggak? Cari teman yang tidak keliru dan tidak menyesatkan. Paling enggak kelihatan kejujurannya. Ibu pernah nggak Bu ngutangin temen nggak bayar-bayar? Ada dong. Salah pilih teman. Salah pilih teman. Ya. Udah nggak bayar ngutang lagi. Ada lagi nggak kayak begitu? Biar sekalian ntar gue bayar. Ini lagi cerita dalam kehidupan. Nggak dipercaya. Ini dipercaya temanmu. Yang ketiga patonah. Pinter. Cerdas. Bu, ibu sekarang udah pinter nggak buka Quran Bu? Udah bisa nggak cari nomor surat sama cari nomor ayat? Udah pinter nggak Bu? Kalau nggak belajar, pinteran mana dulu sama sekarang? Kalau dulu buka dompet pinter banget nggak Bu? Sekarang pinter. Buka Quran sama buka dompet, sekarang ibu pinter dua-duanya. Masih banyak Kak Bu, Ibu silakan dah, bututin ntar ngaji. Coba Bu cari surat ke ini ayat. Ada lama nggak Bu? Bolak-balik nggak ketemu-temu, ada nggak Bu? Ada, diajarin, ada tutorialnya Bu. Ada tutorialnya. Dan yang keempat, temanmu itu adalah tidak sesat dan tidak apa tadi? Tidak keliru, suka memberi, tabligh, given, suka memberi. Memberi ilmu, memberi kasih sayang, memberi apa saja. Apalagi kalau ibu banyak duit, insya Allah ibu rajin memberi pinjaman. Itu An-Najm ayat 2-nya. Kawanmu dalam kurung Muhammad. Sekarang siapa? Kan Quran ini untuk kehidupan kita. Cari teman-teman yang tidak keliru dan tidak menyesatkan. Cirinya punya 4 sifat tadi. Sidik, amanah, patonah, tabligh. Ada nggak sifat itu di pasangan ibu sekarang? Alhamdulillah. Ada nggak 4 sifat itu pada diri ibu? Insya Allah dompet suami mah aman. Bukan di ibu sini mah enggak. Lanjut Bu Epi, ketiganya. Kenapa dia teman kita tidak menyesatkan dan tidak keliru? Ketiganya. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Nah, apa yang diucapkan itu Quran tidak berdasarkan keinginannya. Kan nanti ada Pak Ustadz, Pak Kiai ketika menyampaikan ayat, takwil dan tafsirnya sesuai keinginan. Enggak, bukan itu. Terus bagaimana? Lanjut, apa ya Quran itu yang disampaikan? Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bu Tuti, 42 ayat 52. Tadi 51 ya, sekarang 52-nya. Kan kita mau baca 42, 51 sampai 53. 51-nya udah beres ya. Sekarang 52-nya. Tuh.
Ini baru satu ayat nih Pak nih. Menghidupkan cahaya Allah. Oke Bu Tuti, mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Perhatikan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Bunya tuh siapa? Siapa saja. Al-Quran ini buat apanya manusia Bu? Petunjuk? Manusia, Ibu manusia bukan sih? Manusia nih. Kalau punya 4 sifat itu, cahaya Tuhan udah berkembang. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Omar, kepada Kang Rojak, kepada kita semua yang hadir di sini. Kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Sebelum Quran dibuka, sayangku, kamu belum tahu apa itu Quran. Tapi setelah diyakinkan, melalui tadabur, diyakinkan, ikut ngaji terus membuka Quran, terus karena yakin dengan Quran, kamu jadi tahu apa itu iman. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai apa Bu? Cahaya. Jadi Al-Quran itu akan bisa jadi cahaya. Bu, lilin bisa nggak jadi cahaya Bu? Kalau diapain? Nyalahin. Tapi kalau Quran cuman gejedok aja di lemari, dipelototin berhari-hari, jadi cahaya, jadi petunjuk. Enggak percaya, ntar pulang ke rumah pelototin Quran 24 jam. Harus diaktifkan itu. Nah, kan gitu ceritanya nih. 42 ayat 52. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi Allah akan menghendaki jika kita menghendaki. Bu, ada nggak nih orang mau ngasih duit tapi ditolak? Terjadi nggak transaksi pemberian uang? Tidak, karena dia tidak menghendaki. Supaya terjadi kedua belah pihak diterima itu uang. Ketika wahyu mau disampaikan, ditolak. Aduh, enggak. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Kata Quran, dia tidak dikehendaki Allah. Kenapa bisa tidak dikehendaki? Sebenarnya Allah tuh memberikan wahyu kepada siapa saja. Cuman kita yang tidak siap menerimanya. Ada apa? Di antaranya nanti bocorannya ada kotoran hatinya Bu. Makanya ada program zakat, ada program Ramadan. Bu, Ramadan baru selesai Bu ya. Saya tahu-tahu belum minta maaf nih ya, minal aijin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, kue lebaran kan masih ada ya, kongguan ada kan? Kaleng kongguan kan ada kan ya? Terserah usi nama naon. Mohon maaf lahir batin. Nah, Omar kalau ngajar suka ngaco, suka gini, ngaheuri sedikit, biar
biar interaktif gitu. Jadi Al-Quran itu harus diaktifkan. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita harus bisa jadi teamwork memberikan Al-Quran jalan yang lurus. 4-nya Bu Epi udah selesai tadi ya? Yang 53, udah ya? Itu 42, 52. Bahwa Al-Quran itu adalah cahaya. Yang 52-nya. Yang 51-nya kan ngasih tahu nih. Bahwa nggak mungkin kita bisa ngobrol sama Allah. Oke? Kecuali ada 3. Baru dah tuh bisa tuh berkomunikasi dengan Allah. Yang pertama, apa tadi Bu? Berdasarkan wahyu. Caranya wahyu itu datang, ya, bisa diwahyukan, bisa tabir, dan bisa juga oleh utusan Tea, yaitu temanmu. Mau nggak aku jadi teman Ibu? Sebelahnya juga mau nggak jadi temanku? Mau. Kenapa? Karena kamu tidak menyesatkan dan tidak keliru. Kok tahu? Jujur, selama gua berteman sama lu tuh jujur nggak pernah bohong. Buktinya minjem duit sama gua, belum gua tagih lu udah bayar. Tepat waktu. Dan kamu tuh jujur. Makanya ajak, lu kenapa teman sama gua? Enak, teman sama lu gampang gua bohongin. Nah, itu gampang. Ya. Itu 52-nya ngejelasin. Ternyata Al-Quran itu adalah wahyu, cahaya. Berarti Quran harus diaktifkan. Al-Quran harus diaktifkan. Buat siapa? Buat yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa dikehendaki? Karena dirimu menghendaki. Contoh nih, balik lagi ke Kang Ojak. Kang Ojak sangat menghendaki agar cintanya Kang Ojak diterima sama Teh Erni. Maka Teh Erni juga harus menghendaki cinta Bapak. Ya dong Pak? Tidak bertepuk sebelah tangan. Dua-duanya. Akhirnya oke. Bersedia ke penghulu. Kalau Teh Erni sama Kang Ojak di penghulu transaksi komunikasinya. Tapi kalau Nabi Muhammad di mana? Di Gua Hiro. Kalau kita ke Gua Hiro rame-rame repot nggak Pak, Bu? Mendingan di Gua Al-Ikhlas saja. Di Cipayung ini. Di Gua Hiro mah susah. Nggak ada mie tek-tek kalau malam-malam. Tapi kalau di sini ada mie tek-tek nggak kalau pas lagi lapar? Gua itu adalah perumpamaan tempat. Jadikanlah hari ini Gua Hiro kita transaksi komunikasi antara wahyu Allah dengan diri ibu. Oke, 53-nya sebelahnya ujung 42 ayat 53-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu jalan Allah yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah segala urusan kembali kepada Allah. Siratilladzilah ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasyirul umur. Yaitu jalan Allah. Jadi jalan Allah itu akan bisa dilihat jika Al-Quran aktif. Jadi cahaya. Ketika lilin udah aktif, nyala, ibu bisa nggak keluar rumah?
Ibu bisa nggak ke kamar-kamar? Itu dengan cahaya, Bu. Lilin Tea, Bu. Al-Quran sudah aktif, maka akan terlihat cahaya itu, Bu. Cahaya bintang mulai bersinar. Jadi Al-Quran harus diaktifkan. Nah, itu semua kapan waktu, paling berapa lembar ya, di fotokopi biar pegang satu-satu. Mengaktifkan Al-Quran yang pertama, cahaya Allah adalah mengaktifkan Al-Quran heula. Jadi kalau Al-Quran belum, lilin Tea belum nyala, maka semua masih gelap. Apalagi lilinnya lilin jumbo. Apalagi lampu. Apalagi patromak. Bapak Ibu ngalamin patromak, Bu? Apalagi lampu bohlam. Apalagi, wih, lebih terang dari 1000 bulan. Inna anjalnahu fi lailatul qadrs. Wa ma adraka ma lailatul qadrs. Lailatul qadr khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbi min kulli amr. Wih, luar biasa itu ayat itu. Lebih terang dari 1000 bulan, Bu. Neon lebih terang dari 1000 lilin. Apalagi kalau lilinnya kecil, Bu, ya. Itu, Bu, artinya, Bu. Cara mengaktifkan Quran. Halaman kedua, boleh Ibu? Ibu udah ada tadi ya, Bu, ya? Ibu Evi, dah. Al-Quran adalah kitab suci yang berisikan wahyu Allah. Nggak usah dicatat, nanti Ibu minta ke Bunda Evi. Ya, paling kalau di kopi mah 500 paling nih. Enak fotokopi apa enak ngebikinnya, Bu? Enak fotokopi, asik. Ya, Omar udah bikin nih. Ada sini slide-nya ya, tapi belum. Mudah-mudahan Al-Ikhlas banyak rezekinya, Bu, ya. Biar bisa ngeganti apa sih itu namanya tuh? Belum ada ya itunya. Tadi ada, di mana naruhnya ya? Oh, itu tuh. Ini mungkin bohlamnya nih. Saya punya ini tuh nggak lampunya. Belinya lumayan. Belinya tuh mahal banget, Bu, lampunya ini. Ya, ada di rumah. Saya mau bawa juga ke sini. Pas saya cek, udah megap-megap, Bu. Bintangnya sudah terbenam. Nah, ini dia nih. Gak apa-apa. Sebagai tuntunan hidup seluruh manusia yang mendiami planet-planet dalam lingkungan tata surya ini. Ayatnya saya tulis. Halaman kedua, ini ayat-ayatnya. Ya, ini di halaman 2 ayat-ayatnya. Nggak dicatat juga nggak apa-apa, nanti kalau Ibu udah ada sini. Tapi nggak apa-apa, dicatat nanti penjelasannya. So, kita buka surat ke-97 ayat 1 sampai 5. Nah, sampai mana tuh tadi? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan.
Di bulan Ramadan tuh malam-malam tuh ibu kan suka tadarusan tuh ya. Ibu datang pemahaman Quran, Bu. Itu mulia banget, Bu. Malam juga bisa bermakna turun pada saat ibu gelap. Kalau malam gelap nggak, Bu? Ibu jadi terang. Oh iya. Itu makna juga. Ketika ibu tahu, jadi asik nggak, Bu? Ibu lupa naruh barang yang berharga, Bu. Gelap banget, Bu. Nyari ke sana kemari. Naruh gelang, ya. 50 gram di mana saya simpen ini ya. Gelap nggak tuh, Bu? Pas ketemu, seneng nggak? Jam kemuliaan namanya itu. Pada saat itu mulia banget nggak tuh, Bu? Girang nggak, Bu? Itu malam kemuliaan. Ketentuan. Karena ibu sadar malam kemuliaan. Yang keduanya 97 ayat 2-nya, dan tahu nggak kamu apa sih itu malam kemuliaan itu? Malam yang waktu kamu lagi seneng itu? 97 ayat 3-nya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Bu, 1 bulan aja udah seneng banget nggak, Bu? Ketika ibu lagi berdua-duaan di pinggir kali, ada 1 bulan, Pak Ojak di Tasik ya pacarannya, Pak ya. Kan banyak sungai itu ya, Pak ya. Bu, itu baru 1 bulan asik nggak? Ya. Apalagi 1000 bulan, sampai langsung. Teh Erni, wajahmu tuh indah bagaikan rembulan. Itu baru 1, gimana 1000 indahnya. Nggak apa-apa, Pak ya, mohon maaf ya, Pak ya. Wayana ya di buat kenang-kenangan. Ntar kalau nggak diundang sama Teh Epi ngaji ke sini. Oh, diundang ya Bu Epi ya. Lelaki di dunia ini banyak nggak, Bu? Alhamdulillah ada 2 sama di belakang. Assalamualaikum Pak, di belakang, di tengah. Ada 2. Di sekitar ini cowok banyak nggak? Ya, tapi 2. Nggak apa-apa, mewakili lelaki sedunia. Nah, nanti injak lagi, dibawa lagi ya. Ayo kita ngaji sama Omar. Orang mah, yuk ngaji, pikirannya apa? Disuruh baca satu-satu. Ya, malu. Takutnya tuh dibaca, suruh baca. Enggak, ini mah nyantai aja ini mah. Lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Atau pisan nggak Pak kira-kira Bapak ngaji di sini tahu ayat-ayat ini? Seneng banget nggak? Kasih seneng banget itu tuh lebih baik dari 1000 bulan. Jadi tambah semangat nggak hidup, Pak? Kayak begitu ceritanya. Makanya Nabi Muhammad seneng banget. Tapi untuk meyakinkan orang Quraisy nggak sederhana. Bu Epi, Bu Tuti, wirawiri nyampaikan Quran buat meyakinin, itu nggak sederhana, Bu. Nggak sederhana. Sama seperti suami ibu meyakini cintanya ke ibu. Ibu kan enggak langsung, iya aku cinta, aku juga cinta, enggak gitu kan? Enggak, lama dulu, sampai turun gunung naik gunung. Ya enggak, apalagi ngelihat bapaknya kumisnya tebal banget. Wih, perjuangannya ya berat banget untuk meyakini cinta ibu, cinta kita sama pasangan itu. Begitu pula meyakinkan kebenaran Quran ini, untuk meyakinkan. Baru datang dengan indera ke sini, oh ngaji ya, lihat Omarnya, ngelihat gayanya, ngelihat ngejelasinnya, itu aja masih enak. Ya, nggak sederhana, Bu. Ya, nggak sederhana. Ya, usia saya udah 70 tahun. Ngajar, lulus SMA udah ngajar di madrasah. Ngajarin Iqra. Wah, nggak sederhana, Bu.
Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki saya dengan sehat sampai begini. 70 tahun, Bu. Teman saya yang 56 udah stroke, Bu. Yang 68 udah, saya bersyukur banget. Makanya dipelihara. Dijaga baik-baik. Lari pagi, senam. Ya, ngegoes. Ada yang hobi ngegoes, Bu? Goes, Bu. Ya, sekali-kali istirahat sepedanya, ibu yang digoes sepedanya Pak gua. Kenapa gua kesian malu ya? Ya untung udah mati tuh. Lebih baik dari 1000 bulan atau pisan istilahnya. Seneng banget. Wah. Bu seneng nggak Bu ngaji nih kayak ibu nih? Ada nggak perasaan pelong Bu? Lebih baik dari 1000 bulan perumpamaan. Terus 97 ayat 4-nya. 97 ayat 4-nya. Pada malam itu yang 1000 bulan, pada malam itu, pada waktu itu nih, pada sekarang ini nih, turun malaikat. Malaikat itu juga merupakan arti juga. Ada nama lain malaikat itu adalah keinginan kuat. Molekul ibu, semangat mata ibu. Bu, di mata ibu ada molekul nggak Bu? Molekul. Badan ibu di kulit ada molekul nggak? Keinginan kuat itu juga malaikat. Jadi ingin tahu, malaikat Jibril keinginan kuatnya. Ngelihat Qur'annya, dilihat itu keinginan kuat. Nanti sosoknya mah Bu, ada Bu. Mau ngelihat sosok malaikat Bu? Mau ngelihat nih? Nih, kita cari bocorannya, kita aktifkan Quran. 97 ayat 17. Mungkin, tapi ntar dulu. 97, bukan. 19 ayat 97. Kok jadi error? Saya belum waktunya Bu. Mungkin menjelma sebagai manusia yang sempurna. 19 ayat 97 Cingsok. 19 ayat 97. Mudah-mudahan. Bukan. 19 ayat 17. 19 ayat 17. Sok Bu, boleh? Ya Bu, boleh. 19 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 Maryam ayat 17. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril. Jibril ya. Terus? Kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Iya Bu. Jadi mau tahu, malaikat Jibril kalau mau nampakin ke ibu, bentuknya ondel-ondel atau siapa? Manusia yang, ibu pernah lihat manusia yang sempurna kayak gimana? Ibu pernah ngaca nggak? Ibu sempurna nggak sih? Sempurna, 2 tangan ada, 2 kaki ada, 2 mata ada, itu sempurna. Kok nggak ngerasa sih? Sempurna tuh. Jadi temen nggak ntar? Pasti nggak dia tidak sesat dan tidak keliru? Apa yang diwahyukan adalah wahyu yang diwahyukan, bukan berdasarkan keinginan. Luar biasa tuh mengaktifkan Quran. Balik lagi 97 ayat berapa sekarang? 97 ayat 5-nya. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Kesejahteraan, pokoknya happy ending. Girang banget. Damai terasa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal. Janganlah kamu meninggal sebelum ketemu malam kemuliaan itu. Janganlah kamu meninggal dalam keadaan tidak muslim, dalam keadaan sejahtera.
dalam keadaan damai, dalam keadaan salam, dalam keadaan Islam. Sekarang hati ibu damai lagi galau. Awas, jangan sampai galau. Ijrail datang repot urusannya. Itulah surat ke-97 ayat 1 sampai 5. 44 ayat 3 dan 4. 44 ayat 3 dan 4. Ayo. Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Duhan 44 ayat 1 ayat 3 sampai 4. Iya. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Terus Pada 4-nya. malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, Bu, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam. Pada hari itu, malam itu di keheningan. Dalam keadaan ibu merenung. Dalam keadaan ibu menyendiri. Semoga ibu rajin itikaf ya Bu ya, di malam hari. Kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang akan memberi peringatan. Sebuah kesadaran muncul akibat peringatan itu. 44 ayat 4-nya. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Diberesin semua segala urusan, Bu. Dijelasin. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Dijelasin, Bu. Subhanallah, pada malam itu. Udah 2:30, ayat ini belum Bu ya. Bila ada sumur di ladang, kita jumpa lagi. Kita tanya jawab dulu, ngobrol helanya. Itu baru lembaran keberapa tuh Bu? Lembaran kedua ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti di kopi sama teh, sama Mbak, sama Uni Epi, sama Mbak Tuti, ya dicatat Bu. Udah ada nomor teleponnya Bu, semua deh, ada komunitasnya Bu. Sok dikirim. Bapak udah di add belum Bu? Lapor Ibu, Bapak juga. Sebanyak-banyaknya jadi komunitas di hari Selasa tiap bulan, atau siapa saja. Sementara ini Bu,